Praktek nomini di kawasan wisata andalan Kuta Mandalika bukanlah isapan jempol belaka. Terlebih kawasan ini menjadi incaran para pemodal asing. Seorang pelaku usaha yang realitas temui mengaku sudah sering berurusan bisnis dengan para WNA. Ia bahkan sudah bolak-balik didapuk sebagai nomini oleh investor asing. Dulunya saya banyak juga yang saya bantu dalam hal penggunaan nama Indonesia atau masyarakat penduduk warga negara untuk memudahkan orang bule dalam mendapatkan tanah. Tapi di sana biasanya ada perjanjian yang nomini tadi, ya nanti kalau dijual akan diberikan semacam fee lah ya. Ya kalau kita bilang bonus atau iming-iming lah dari pihak bulenya. Namun tidak semuanya tidak berjalan mulus kadang-kadang kan. Itu. Jadi ya benar saya termasuk salah satunya. Nah, namun itu dulu. Melakukan berapa kali? 1 kali, 3 kali, 5 kali? Mungkin di atas 10 kali ya. Di atas 10 kali. Tidak, tapi ada yang lahan saya pribadi ada. Maksudnya lahan yang dinominikan ya. Itu di atas 10. Ada. Jadi nama saya di tempat tanahnya mereka, yang mereka sendiri mengoperasikan ataupun membangun atau hanya menjadi lahan nganggur gitu kan. Tahu bahwa praktek seperti itu sekarang ini masih ada tidak sih di sini? Nah, saya enggak mungkin masih ada ya, karena tidak semua bule ataupun para investor ini ya atau kawan-kawan juga mungkin masih berpikir cara lama gitu loh. Jadi karena nomini itu kadang-kadang meninggalkan masalah. Pria yang meminta identitasnya disembunyikan ini menjelaskan praktek nomini memang sangat beresiko baik bagi pemilik tanah maupun investor. Itu sebabnya untuk satu objek tanah saja WNA bisa beberapa kali merubah atau mengganti nomini. Karena saya tahu itu bukan dari hasil saya. Jadi saya tidak anggap menjadi milik saya, dalam tanda kutip milik saya tidak akan harus saya kuasai kan. Saya lepas. Cuman di saat mereka akan melakukan sesuatu kan pasti minta saya tanda tangan dan sebagainya. Nah, karena saya juga cukup biar tidak menyita waktu. Saya seperti itu, makanya saya bilang sama mereka, ya udah kalian balik aja namanya. Kan dalam artian saya ini menjual tanah saya kan gitu. Dalam artian dalam di sertifikat itu kan harus sama saya. Berarti saya akan menjual hak milik saya ini kepada you. Apakah you mau tetap bernomini sama siapa itu urusannya dia. Variasi sih Bu anaknya. Cuman yang ada yang sampai di atas 2 hektar ada. Tapi harganya tidak terlalu tinggi. Cuman kalau nilainya ya dia sekitar masih di bawah 10 M lah. Sini paling banyak dari mana sih WNA yang berusaha di sini? Kalau di Bali kan usia booming sekali. Kalau di sini Spanyol. Saya informasinya saya dapat Spanyol, Australia ada, Spanyol, Prancis juga ada gitu. Nah, jadi ya hampir multi country ya di sini. Sangat terbuka, transparan, kemudian proses juga cepat. Fakta soal nomini ini tidak dibantahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah. Namun Kepala Dinas berkilah, instansinya hanya berurusan dengan syarat investasi. Ada yang terjadi seperti itu, tetapi itu tidak menjadi ruang kewenangan kami di situ, sebab kepemilikan lahan itu kan diatur di dalam undang-undang tersendiri untuk PMA. Kemudian yang penting kami hanya memverifikasi dari sisi persyaratan. PMA itu kan dia tidak boleh kurang dari 40 are. 40 are, kemudian dalam bentuk PT, kemudian nilai investasinya harus lebih dari 10 miliar. Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Barat menilai praktik nomini terus berlangsung lantaran keterbatasan modal masyarakat lokal.
Minimnya literasi masyarakat juga turut memicu maraknya nomini tanah. NTB ini daya belinya sangat kecil. UMP kami juga masih tergolong kecil. Gitu. Bahkan angka kemiskinan pengangguran pun masih besar. Sehingga pilihan menjual tanah, menyewakan tanah dengan harga yang kemudian dianggap tanda kutip sedikit lebih besar dari kebiasaan mereka sehari-hari bertransaksi antar mereka itu, ya dipilih dan diambil. Begitu nomini masuk, dia biasanya nerima tanah harganya lebih murah dari tiba-tiba masuk nomini bawa uang banyak, padahal itu sedikit sebenarnya karena nanti orientasinya ada potensi ekonominya lebih tinggi untuk membangun villa misalnya. Dia nggak tahu itu, ya diambil pemerintah. Dan apakah pemerintah akan misalnya ketika dia ketika bisa terjadi proses pembangunan di situ pemerintah peduli sama itu? Enggak juga kan. Tapi setidaknya dalam hal-hal seperti itu pemerintah kemudian harusnya melakukan penyelidikan sosial untuk memunculkan solusi. Sektor pariwisata Indonesia terus marak diserbu praktek nomini atau pinjam nama, dibungkus jargon ekoturism. Kepemilikan akomodasi wisata didominasi oleh WNA secara bawah tangan. Pelanggaran hukum terus berlangsung. Daerah dan negara kehilangan potensi pendapatan, dan bila praktiknya terus kebablasan, niscaya masyarakat lokal hanya akan menjadi penonton di rumahnya sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.